Demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, kami Iva Ratnasari dari SMP Negeri 1 Comal, Purwi Sektiningsih SMP Negeri 3 Comal, dan Cucu Herawati dari SMP Negeri 1 Comal akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Berikut videonya. Pada praktik yang pertama, sebagai observer, Ibu Iva Ratnasari. Sebagai coach, Ibu Cucu Herawati. Dan sebagai coachee, Ibu Purwi Sektiningsih. Berikut videonya. Sebagai awalan, observer mengajukan pertanyaan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Ratnasari. Di sebelah saya ada Ibu Cucu Herawati. Kemudian di sebelah saya lagi ada Ibu Purwi Sektiningsih. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Pada video kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan proses observasi dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Cucu sebagai coach dan Ibu Purwi sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Cucu dan Bu Purwi. Waalaikumsalam. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih pagi Bu. Masih pagi. Jadi semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke, sebelum kita melakukan observasi, ada beberapa topik itu penilaian yang akan saya sampaikan. Ada satu, food dan kunci akan diamati apakah dalam pelaksanaan proses itu sudah sesuai dengan objektifnya. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach. Dan yang terakhir adalah sesuaikah dengan prinsip coaching yang dimana prinsip coaching itu ada tiga ya. Ada pembentukan, ada proses kreatif dan maksimalkan potensi. Sebenarnya iya. Nah, Bu Cucu nih, mau proses coaching kapan? Sebentar lagi. Jadi hari ini ya langsung ya. Oke. Nah, sebelum melakukan coaching, saya mau melakukan pertanyaan dulu sama Bu Cucu. Dari kegiatan yang akan Bu Cucu lakukan dengan Bu Purwi, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana gitu? Saya dengan kegiatan ini saya ingin membantu mengembangkan tiga kompetensi karena walaupun mungkin terfokus dengan satu juga tidak cukup ya, karena tiga-tiga ini sama-sama penting. Kompetensi bagaimana saya bisa terfokus dengan mereka atau dengan coaching, bagaimana saya mendengarkan dengan aktif dengan keputusan yang dari coaching hingga bisa menemukan masalah, kemudian bagaimana saya bisa menggali coaching bisa membuka diri dengan memberikan beberapa pertanyaan berbeda. Jadi Ibu ingin saya mengamati mengembangkan kompetensi tiga-tiganya yang kreatif sambil proses berjalan gitu ya. Terus kira-kira bagaimana yang Ibu ingin saya amati? Karena ini kita menggunakan algoritma, saya ingin semuanya algoritma itu terlihat dengan jelas begitu. Jadi saya mohon nanti kira-kira bisa diamati algoritmanya dan tujuan, identifikasi, dengan aktif sampai tanggung jawabnya bisa terlihat dengan jelas. Oke, jadi bisa dilihat dari algoritma ya, bersama-sama. Kemudian bagaimana penilaian Bu Cucu sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan? Kira-kira Bu Cucu berada di level apa? Karena saya belum pernah melakukan proses coaching yang sebenarnya ya, mungkin hanya berlatih 1 kali 2 kali. Saya rasa kemampuan saya masih di level 5 kalau nggak 6. Jadi belum
baru bisa mendapat gambaran yang sesuai. Oke, jadi nanti harapannya setelah ini bisa sebentar ya. Iya. Oke. Terus apa harapan ibu cucu dari observasi yang kita lakukan bersama ibu? Harapan saya yang pertama adalah saya bisa melakukan proses kita dengan baik, terlihat, terarah dengan baik ya. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam proses coachingnya. Kemudian ya seenggaknya saya bisa mendapatkan menurut saya sebagai coach, agar saya nanti bisa menerapkan jika saya posisikan harus seperti itu. Jadi kompetensi ini akan terserap dengan baik untuk saya. Ya, dan bermanfaat untuk keberlanjutan ya. Tidak hanya untuk sekarang saja, bisa untuk seterusnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk observasinya ibu. Silakan bisa dimulai. Monggo saya kasih waktu. Terima kasih Bu Ibu. Sama-sama. Ibu dan Bu. Gimana kabarnya Bu Purwi? Alhamdulillah baik Bu Cucu. Bu Cucu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ada apa nih minta ketemu sama saya? Tumben sekali. Iya Bu, jadi gini, ada yang ingin saya bicarakan. Tapi saya kok bingung mulai dari mana ya? Nggak usah bingung-bingung, silakan utarakan dengan legowo. Insya Allah saya hargai kejujuran Bu Purwi. Bila memang ini ada suatu masalah kan lebih baik kan lebih cepat teratasi gitu ya Bu. Iya. Ini Bu, tapi Bu Cucu ini ada waktu nggak? Insya Allah ini kosong, saya tidak melakukan apa-apa ini. Ya sudah, berarti kita ketemu di SMP 3 Jumal, jadi lebih enak ya Bu, Iya. bosnya apalagi ini libur ini. Iya. Sudah saya mulai dulu gini Bu, sebenarnya itu saya itu nanti kan pas ajaran baru itu saya diminta untuk menjadi narasumber kombel. Nah kegiatan kombel itu sendiri itu diawali nanti ini pas waktu pembukaan ajaran baru. Hari Senin kan sudah mulai ajaran baru gitu ya. Iya. Nah rencananya kegiatannya itu mulai tanggal 25. Nah saya yang bingungnya itu materinya apa sih yang cocok gitu. Oh jadi tujuan Bu Purwi ngobrol sama saya itu, ini kebetulan Bu Purwi ditunjuk mengisi acara kombel ya Bu? Betul. Iya, ini mulai kombel mulai aktif lagi karena pengisian RKK sudah dimulai. Ya alhamdulillah Bu, jika jenengan diberikan kesempatan mengisi kombel bisa mengembangkan kompetensinya. Tinggal bagaimana jenengan mengatur dan mengisi acaranya menjadi bagus. Nah, ini berarti inti masalahnya. Berarti jenengan kan bingung masalah materi ya. Nah, kira-kira coba menurut Bu Purwi, ini kan untuk acara rekan ya. Iya. Materi apa sih yang menarik untuk rekan-rekan dipelajari gitu? Gini, sepertinya kalau rekan-rekan saya sendiri, utama saya juga kadang-kadang itu masih bingung tentang materi berdiferensiasi Bu. Oh iya, memang materi diferensiasi itu masih gampang ya, karena diterapkan, apalagi diterapkan kadang tidak tahu harus pakai yang mana gitu ya, apa yang proses, apa yang konten, apa yang produk ya gitu. Bagus itu Bu, bisa diterapkan. Nah, kalau tidak salah kemarin kan Bu Purwi masih ikut pendidikan guru penggerak ya? Betul Bu. Iya. Masih. Ada kan ya materi ini, betul nggak? Sebentar Bu, saya ingat dulu. Kayaknya ada Bu, iya betul. Materi berdiferensiasi itu ada. Itu juga di situ dijelaskan secara lengkap sih Bu di LMS-nya. Kalau nggak salah modul berapa ya Bu? 2 titik berapa ya? 1 apa modul? Diferensiasi ya Bu. Nah, kira-kira Bu Purwi tadi kan yang bicara materinya ya? Iya. Nah, kira-kira dari
banyak, mesti banyak yang menarik ya Bu. Nah itu mungkin bisa saya sampaikan ya Bu kayaknya ya. Ya bisa itu Bu. Bu Purwi bisa membuka kembali modul-modul ya. Kira-kira coba masih disimpan apa tidak modulnya Bu? Masih sih. Ya kok saya kok nggak kepikiran sampai situ ya Bu ya. Coba kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Purwi melalui modul tersebut? Ya berarti nanti coba langkah saya kan mau ambil itu ya Bu ya. Bagus kan ya Bu? Bagus ya, saya juga setuju itu. Nah, saya mau ambil itu, berarti nanti saya buka dulu FMS-nya. Habis itu nanti saya membuat materi. Nah nanti saya konsultasi dengan kepala sekolah, barangkali bisa dilaksanakan. Nah, dengan materinya nanti saya membuat kanva begitu ya. Oh berarti iya. Nah, sebelumnya biar materinya menarik, kira-kira apa yang dilakukan? Tadi Bu Puri sudah menyinggung kanva ya? Iya. Berarti kanva itu untuk tampilannya Bu? Iya, nanti rencananya saya kan biasanya kan kalau PPT kan begitu-begitu saja ya Bu, terus juga belum familiar. Kalau yang kanva lah itu saya mencoba bukan memperkenalkan sih, kalau mereka Bapak Ibu guru sudah kenal, cuman ya barangkali kita bisa belajar bersama. Berarti selain memperkenalkan diferensiasi, Bu Purwi juga mau memperkenalkan kanva kepada rekan-rekan gitu. Betul. Oh iya bagus sekali Bu, itu satu tahap bisa dua ilmu yang kita dapatkan. Nah kira-kira untuk kanva, tadi kan kalau materi Bu Purwi sudah punya modul ya, materi. Kalau kanva sudah Ibu kuasai apa belum? Alhamdulillah ya sudah Bu, tapi ya nanti kita belajar bersama, tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih tidak tahu, nanti kita belajar bersama seperti lah. Kira-kira Bu Cucu mau nggak Bu membantu saya nanti ketika apa ya istilahnya materi itu sudah jadi, saya buat linknya di kanva, nanti saya minta bantuan Bu Cucu untuk melihat barangkali materinya itu belum betul gitu Bu. Nanti saya cek aja ya Bu. Iya boleh. Insya Allah nanti saya kasih masukan. Tapi pasti udah bagus kok Bu. Jenengan juga kan sudah menguasai kanva ya Bu. Dulu dapat dari mana itu kanva Bu? Saya kebetulan ikut seminar pas waktu itu webinar lah, itu ada materi tentang kanva lah. Mereka juga berarti Bu Cucu mau ya Bu? Insya Allah. Nah berarti kan ini kalau dilihat dari masalahnya, materinya sudah ketemu, tampilannya lebih menarik gitu ya Bu. Berarti kira-kira dari pembicaraan ini Ibu bisa simpulkan apa yang akan dilakukan Ibu ini? Iya tadi berarti nanti saya utamanya adalah belajar lagi, membuka lagi, habis itu lagi saya buat materinya dalam bentuk kanva. Nanti kalau sudah yakin saya kirim ke Bu Cucu, nanti Bu Cucu memberikan masukan gitu. Iya insya Allah. Nah untuk ini berarti ini kan RHK-nya nanti dimulai di awal tahun ajaran baru ya Bu? Iya. Nah, kira-kira rencana Ibu membuat rancangan materi dan kanva itu mulai kapan? Secepatnya pasti hari nanti malam Bu insya Allah. Itu ya Bu ya? Ya harus ya, secepatnya karena itu kayaknya sebentar lagi ya Bu? Iya. Nah kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu biar rancangan ini terlaksana dengan baik Bu? Rekan kerja atau apa yang bisa mengingatkan? Ada sih Bu, rekan kerja banyak. Kebetulan kan saya juga ada yang dari guru penggerak juga Bu. Nanti mungkin bekerja sama dengan itu ya. Iya. Seenggaknya kan ada kolaborasi biar rencana jenengan terarah Bu dan terlaksana. Ya terus kira-kira setelah nanti terlaksana apa yang akan Ibu lakukan nanti? Sementara itu sih Bu, nanti kalau kedepannya ada rencana lagi pastinya kan harus apa ya istilahnya berkolaborasi sama teman-teman juga, konsultasi lagi dengan kepala sekolah. Iya, saya juga mengharapkan kegiatan seperti puisi Kombel itu tetap berkelanjutan Bu, karena insya Allah kalau mengisi Kombel itu memberikan kompetensi pengembangan kepada diri kita agar terus berkelanjutan. Jadi kita tidak dalam
zona nyaman, tapi zona tidak nyaman itu membuat kita semakin berkembang, bergerak. Apalagi mengisi kompel itu memberikan dampak kepada rekan dan kepada diri kita sendiri. Saya senang dengan kegiatan yang Bu Purwi akan lakukan. Saya juga merasa tidak sabar ingin mendengar kabar selanjutnya, bagaimana kegiatannya berjalan, bagaimana materinya, menarik atau responnya dari rekan-rekan seperti apa. Saya ingin kabarnya dari Ibu, saya tunggu secepatnya. Tidak sabar ingin mendengarkan kabarnya. Terima kasih banyak nih Bu, jadinya saya tidak bingung lagi apa sih materi yang akan saya sampaikan. Pokoknya terima kasih banyak ini atas bantuannya, saya mendapat solusi. Saya juga jadi terinspirasi Bu, mengisi kompel. Iya, memang harusnya secepatnya diadakan acara kali ini. Iya. Dari tadi sudah kita bicara terus ya. Kira-kira cukup ya Bu? Cukup, teman-teman banget atas bantuannya. Saya juga ini mau pamit Bu, kebetulan ada acara lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sudah berbagi. Assalamualaikum. Sebagai pengakhiran, observer mengajukan pertanyaan pasca observasi sebagai bahan refleksi. Oke, tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar, Ibu sudah selesai. Alhamdulillah, saatnya sekarang memberikan refleksi terhadap pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan. Saya mau tanya sama Bu Cucu, kira-kira bagaimana Bu Cucu menilai diri sendiri atas performa dari Bu Cucu dalam kompetensi ACI? Apakah sudah meningkat atau belum? Setelah saya melaksanakan coaching, saya merasa ada perubahan ya Bu. Dimana karena mungkin serius mengikuti alurnya, saya rasa sudah meningkat Bu. Yang tadinya saya rasa level 5, mungkin ini antara 7 dan 8. Ada peningkatan yang saya rasakan karena sudah merasa nyaman gitu. Seenggaknya saya sudah nyaman saat bertanding. Nyaman dalam pelaksanaan coaching ya. Oke, dari apa yang sudah Bu Cucu sampaikan, kira-kira alasan apa yang Bu Cucu bisa menilai kalau Bu Cucu meningkat dari biasanya 5 atau 6 sekarang jadi 8? Menurut saya saat saya melakukan coaching tadi saya rasa perasaan saya dulu saya sudah melakukan alur kita dengan baik, kemudian saya rasa juga saya sudah mendengarkan rekan saya Purwi ya, saya dengarkan dengan baik ya, dengan aktif. Kemudian saya juga fokus dengan masalah yang Purwi hingga kemudian saya juga mampu melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot hingga Bu Purwi bisa luas mengeluarkan semua potensinya. Jadi yang saya rasa makanya saya bisa menilai bahwa saya bisa meningkat seperti itu. Jadi sudah lancar ya, plong ya Bu Purwi ya. Alhamdulillah. Plong di coaching plong. Oke, masalahnya jadi sudah ketemu ya Bu ya. Oke, kita perlu solusinya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Cucu dan Bu Purwi sudah cukup bagus. Proses coachingnya juga lancar, alur ceritanya juga sudah jelas terlihat di situ. Proses coaching itu Bu Cucu sudah bisa menggali potensi yang ada pada Bu Purwi sehingga Bu Purwi secara maksimal bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Purwi kerja konsultasikan gitu ya. Nah, kemudian kira-kira untuk rencana tindak lanjut ke depan, apakah Bu Cucu punya rencana yang sudah disiapkan gitu? Saya untuk terkait dengan coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya biar buat
mempermasalahkan orang lain. Jadi bermanfaat nih. Dia bermanfaat sekali. Tidak hanya untuk coaching tapi juga buat coachnya. Oke. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, hasilnya sudah saya tulis buku-buku dan nantinya akan saya tulis hasilnya dengan apa adanya. Jadi tidak saya buat-buat. Kalau memang bagus ya sudah saya tulis bagus. Apa yang sekiranya menurut saya tadi yang kurang ya saya tulis apa adanya. Harapannya nanti apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa buat evaluasi, jadi buat evaluasi cucu, buat evaluasi buku juga. Gitu. Oke, dari proses coaching ini apa yang Bu Cucu dapatkan? Jadi ternyata coaching ini memerlukan kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Betul. Jadi tidak bisa proses coaching ini satu kali berjalan lancar, tidak. Terus komunikasi antara coach dan coaching itu harus terjalin. Memang benar coaching ini kan kemitraannya sejajar, kemudian prosesnya harus kreatif, kemudian bisa melontarkan pertanyaan dengan baik. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan. Jadi banyak manfaatnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kesempatan ini saya bisa mengobservasi dari dari yang Bu Cucu tadi berapa Bu? 5 sampai 6 jadi bisa meningkat. Itu juga saya belajar dari Ibu. Terima kasih juga Bu. Iya. Oh, seorang observer juga bukan manusia yang sempurna Ibu. Kita juga bisa belajar dari orang lain. Oh, ternyata dalam proses coaching ternyata harus tadi Bu Cucu bilang ini harus dengan cara yang kreatif. Karena kalau nggak kreatif juga sama seperti siswa ya. Oke, baik, terima kasih Bu waktunya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Praktik 2. Sebagai observer, Ibu Purwi Sektiningsih. Sebagai coach, Ibu Iva Ratnasari. Dan sebagai coachee, Ibu Cucu Herawati. Sebagai awalan, observer mengajukan pertanyaan pra-observasi. Pada pagi hari ini saya akan menjadi observer dari proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Iva sebagai coach dan Bu Cucu sebagai coachee ya, begitu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Purwi Sektiningsih dari SMP Negeri 3 Comal. Sebelah saya ada Bu Iva Ratnasari dari SMP Negeri 1 Comal dan ada Bu Cucu Herawati dari SMA Negeri 1 Comal. Kami dari angkatan 10 CGP Kabupaten Pemalang. Langsung saja gitu ya. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang antara lain ada coach dan coachee akan diamati apakah dengan melaksanakan proses coaching itu sudah berjalan dengan alur kita. Terus yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee-nya nanti gitu ya. Yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach-nya. Dan yang keempat, sesuaikah dengan prinsip coaching? Kan diantaranya itu kan ada prinsip coaching, kan ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, saya sebelum ke panjenengan melaksanakan coaching, ini ada pertanyaan pra observasi. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu Iva, nanti saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau Bu Iva harapkan saya itu mengembangkan kompetensi yang mana? Harapannya sih dari proses observasi ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ya Bu. Iya. Jadi bagaimana cara kita bisa hadir penuh sepenuhnya gitu. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara kita mendengarkan salah aktif ya. Bagaimana respon yang diberikan dari coaching. Nanti tiga-tiganya nanti akan saya amati ya Bu, apakah sudah berjalan dengan
sesuai dengan yang 3 kompetensi tersebut. Terus yang kedua, bagian mana yang ingin ibu saya amati itu? Harapannya sih ibu bisa melihat semua dari proses coaching yang saya lakukan oleh ibu dengan ibu terkait apakah coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan. Berarti saya harus mengamati kalau detailnya apakah sudah sesuai apa belum gitu ya Bu ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan itu? Kalau menilai diri dari 1 sampai 6, saya mungkin sekarang posisinya berada di angka 5 ya Bu. Iya. Karena saya sadar untuk melakukan coaching itu membutuhkan waktu yang lama, harus berlatih begitu ya. Harapannya sih setelah ini saya bisa lebih baik dan saya dapat feedback dari ibu apakah kemampuan saya ini bisa meningkat dari yang tadinya 5 bisa bertambah mungkin bisa jadi 6 atau 8. Baik, nanti kita akan amati bersama-sama apakah nanti kompetensi itu akan naik menurut Ibu Iva sendiri dan menurut saya juga ya Bu ya. Oke. Yang keempat, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya sih setelah proses coaching ini saya jadi meningkat kemampuan saya dalam merespon, melakukan pemeriksaan gitu. Jadi masukan dari Bu Purwi bisa saya jadikan pelajaran yang nantinya bisa jadi lebih baik dalam proses coaching. Baik, semoga harapan-harapan yang tadi Ibu Iva sampaikan akan maksimal ketika nanti saya mengobservasi ketika bagian pascanya ya Bu ya. Oke, terima kasih, selamat melaksanakan coaching dengan baik ya Bu Cucu. Monggo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu Iva. Pagi Bu Cucu. Ada waktu nih? Boleh Bu? Monggo gimana Bu? Kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk saya hari ini? Oh, ada Bu. Monggo silakan. Saya ingin ngobrol sedikit Bu. Ini saya menemukan kebuntuan gitu ya. Iya. Kan sebentar lagi tahun ajaran baru. Saya ingin membuat perubahan. Seperti saya ingin menaikkan atau mengembangkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Iya. Tapi saya merasa bingung mau mulai dari mana gitu. Bagus itu Bu. Bu Cucu sudah mulai mempersiapkan pembelajaran padahal masih lama ya Bu ya. Tapi ya nggak apa, bagus itu Bu. Saya setuju sama Bu Cucu untuk mempersiapkan pembelajaran yang pas untuk anak ya Bu ya. Bu Cucu mau menyiapkan apa Bu untuk pembelajaran yang Bu Cucu rencanakan itu? Saya itu inginnya pembelajaran ini menyenangkan, seenggak-enggaknya bisa diikuti oleh anak, ada merasa nyaman gitu. Terus biar mereka bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, sehingga materi terserap dengan baik, mereka paham akan materi saya. Itu tujuan utamanya sih seperti itu sih Bu. Inginnya merasakan anak-anak biar nyaman, biar bisa mengikuti pelajaran saya. Bu Cucu ingin anak itu nyaman selama pembelajarannya Bu Cucu ya. Iya. Kalau gitu Bu Cucu apa yang udah pernah Bu Cucu lakukan? Saya itu semester kemarin mencoba melakukan beberapa kali teknik-teknik pendekatan. Ada beberapa yang saya coba, tapi ternyata hasilnya masih tidak bagus, belum efektif gitu Bu. Jadi dalam kelas itu ternyata masih banyak siswa yang ngobrol dalam pembelajaran. Jadi saat saya terangkan anaknya ngobrol, berarti kan mereka tidak fokus dengan saya. Iya betul. Kayaknya dari cerita yang Bu Cucu tadi sampaikan, kalau banyak anak-anak yang masih belum fokus ya. Ngobrol tapi bukan diskusi tentang materi, tapi ngobrol yang lain. Iya, ya. ada yang lain.
ngobrol, Iya. fokusnya pecah ya. Oke, Malah jadi ribut malah gitu. jadi ribut, betul. Kalau dari ceritanya Bu Cucu, kayaknya permasalahannya di sini deh, Bu. Permasalahannya tuh di bagaimana caranya mengelola anak yang Ya produksivitas itu, Bu. Iya, harusnya berarti sebelum saya dalam pengelolaan kelas, berarti saya harusnya fokus ke mengelola anak-anak dulu ya, Bu. Iya betul, karena bisa jadi anak itu mungkin ingin bercerita atau kurang nyaman dengan pembelajarannya Bu Cucu mungkin, atau mungkin anak-anak ingin mau suasana pembelajaran yang menyenangkan. Bisa jadi seperti itu, Bu. Ya mungkin nanti saya akan mencoba ya. Saya nanti akan mencoba menerangkan, karena kemungkinan kan mereka tidak mengikuti pelajaran saya karena tidak paham ya, Bu. Betul. Maka saya mencoba nanti menerangkan dengan jelas ya, terperinci langsung kepada tujuannya. Kemudian saya nanti akan mencoba membuat suasana nyaman dengan seperti ice breaking mungkin ya, atau menerapkan beberapa game biar pembelajaran menjadi slow atau santai gitu, biar anak-anak nyaman. Seenggaknya nyaman dulu lah. Iya. Karena kan pembelajaran sekarang dituntutnya adalah berfokus Pada siswa gitu, gimana siswa itu nyaman. Nah, kira-kira nih Bu Cucu tadi punya harapannya ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti ice breaking atau mungkin dari games yang tadi Bu Cucu sampaikan. Kira-kira ada nggak sih teman Bu Cucu yang bisa Bu Cucu mintain tolong biar bisa memberikan ilmu atau gimana? Ada nanti kayaknya bisa, saya lihat itu Pak Ahmad itu sudah menerapkan beberapa game dalam pembelajarannya. Kalau dilihat kan Pak Ahmad itu wajahnya serem, Bu. Tapi ternyata saat menerangkan itu anak-anak merasa nyaman, senang. Saya dan juga saya tanya gimana pelajarannya, enak Bu. Dan terus paham nggak? Paham. Jadi saya mungkin nanti akan ATM lah ke Pak Ahmad, mencoba melakukan pendampingan, mungkin minta didampingin oleh Pak Ahmad atau mengembangkan rencana seperti Pak Ahmad. Betul. Dan saya juga lihat Pak Ahmad itu melakukan pendekatan secara pribadi seperti pendekatan sosial emosionalnya, Bu. Nah, nanti saya akan tiru pendekatan sosial emosional seperti memberikan penghargaan ya kepada anak yang mau berhasil atau tidak, kepada anak yang mengikuti atau tidak. Jadi mereka merasa dihargai, mereka merasa ada di dalam. Iya betul. Saya setuju apa yang disampaikan sama Bu. Terus tadi berarti Pak Ahmad itu sudah pernah menerapkan pembelajaran ya? Iya. Dan itu berhasil. Berhasil ya. Itu bisa saya tiru ya. Iya. Seenggak-enggaknya ada gambaran lah saya gitu. Tadi Pak Ahmad sudah menerapkan pembelajaran bermetode pakai games. Iya. Bagus itu Bu. Apa yang sudah diterapkan sama Pak Ahmad mungkin betul tadi Bu Cucu bisa disampaikan ya, bisa di ATM ya. Nah, sebenarnya dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini sebetulnya Bu Cucu itu sudah bisa menemukan solusinya. Kira-kira apa Bu? Iya. Kalau saya pikir-pikir ya, untuk mengembangkan kemampuan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, saya untuk saat ini lebih baik berfokus dulu dalam mengelola siswa, suasana kelas, dan saya nanti akan mencoba menerangkan lebih terperinci, lebih menyenangkan, atau menyelipkan beberapa metode seperti game, ice breaking, kemudian melakukan pendekatan sosial emosional seperti memberikan penghargaan kepada siswa baik yang mengikuti atau tidak. Dan juga nanti saya akan mencoba meminta pembimbingan dari Pak Ahmad agar bisa menerapkan pembelajaran yang menggunakan game. Oke. Sudah ketemu ini Bu? Iya, Solusinya. iya ternyata cukup mudah ya Bu. Cuma memang melakukannya ini saya kapan gitu. Nah, iya kira-kira kapan ini Bu Cucu? Kalau dilihat Segera ini ini lebih baik Bu, karena kan mungkin Bu Cucu harus berkoordinasi dulu sama Pak Ahmadnya, menyiapkan materinya. mungkin saya nanti malam mulai merancang dulu ya.
merancang, kemudian saya konsultasi kepada Pak Ahmad biar nanti pas masuk pembelajaran langsung bisa saya laksanakan. Ya, karena butuh proses yang panjang ya, Iya, nggak iya. cuma dari 2 hari ya Bu. Iya, harusnya segera. Setuju itu Bu. Saya tunggu kabar baiknya Bu Cucu. Semoga nanti setelah Bu Cucu bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, harapannya Bu Cucu bisa memberitahu ke rekan sejawat yang pembelajaran yang efisien itu yang seperti apa bisa bermanfaat. Iya, ya mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin bisa diadakan itu ya Bu, apa, berbagi praktek baik. Harapannya Biar seperti kompetensi itu. saya tetap berkelanjutan. Iya, ya. betul. Jadi bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat. Kalau semoga bisa dilaksanakan ya Bu. Amin, amin. Bagus. Ya, Saya insya selalu Allah kabar baik. saya nanti coba laksanakan dengan baik. Insya Allah nanti saya kasih kabarnya bagaimana saya doakannya. Semoga bisa memberi manfaat juga buat yang lain. Amin, amin, amin. Bu, saya tunggu kabar baiknya. Iya. Sepertinya kok sudah jam saya kedua. Iya, Mbak, makasih ya. Iya, Makasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bu. iya Bu, nggak apa-apa, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pengakhiran, observer mengajukan pertanyaan pasca observasi sebagai bahan refleksi. Baik, Bu Iva dan Bu Cucu, proses coaching kan tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, saya ingin bertanya nih, pasca coaching, apa yang ibaratnya dapat diambil dari situ ya? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Tadi kan setelah melakukan coaching, saya rasa ada peningkatan dalam diri saya selama proses coaching tersebut, dari bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya, kemudian saya bisa ikut berperan aktif gitu ya untuk menggali potensi-potensi dari si coaching, kemudian bagaimana cara saya untuk apa namanya itu tadi ya Bu ya, bergumul itu tadi ya maksudnya ya. Nah, dari tadi waktu pas pra observasi Iya. saya menilai diri saya gimana ya Bu? Iya. Sepertinya setelah tadi proses coaching saya merasa kayaknya ada penambahan sedikit ya, bisa sampai 7 mungkin ya. Penambahannya berarti 2 ya Bu ya? Dua ya. Oke, cukup bagus juga sih. Iya, karena kalau proses coaching itu mau tidak mau harus dilatih bagaimana cara kita berkomunikasi ya Bu. Iya betul. Kalau misalkan cara kita komunikasinya masih dendut gitu kan, itu harus dilatih sih menurut saya Bu, biar bisa lebih maksimal. Jadi pesan dari panjenengan kita sampaikan dengan baik itu ya Bu, kalau kita komunikasinya baik. Oke, yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Maksudnya dari tadi levelnya 6 ke 8 itu sudah disampaikan dengan baik. Apa yang menilai demikian? Apa yang membuat Ibu demikian? Tadi yang sudah saya sampaikan waktu observasi, harapannya sih saya bisa berjalan selama proses coaching itu menerapkan alur tirta. Nah, selama proses tadi saya merasa saya sudah menjalankan proses alur tirta yang mana Bu Cucu bisa secara jujur dan secara lugas sekali menyampaikan permasalahannya, dan sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Cucu akhirnya bisa menemukan solusi ya, potensi beliau akhirnya keluar. Yang tadinya dia bingung mau arahnya dibawa kemana, akhirnya ketemu tuh ya Bu masalahnya. Oh saya harusnya seperti ini. Berarti panjenengan menilai bahwa alur tirta itu sudah berjalan dengan baik, itu ya Bu ya? Ya. Oke. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu ya, memang dalam proses coaching itu sudah dilaksanakan dengan cukup bagus, sudah cukup sesuai dengan alur tirta juga. Coach dapat menggali potensi apa yang Bu Cucu atau coaching dengan maksimal gitu Bu. Terus Bu Cucu juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Cucu, betul? Iya. Oke, itu saya menilai demikian. Terus
bagaimana rencana tindak lanjut Bu Iva untuk kedepannya? Ya harapannya sih untuk proses kedepannya bisa tambah kemampuannya kita dalam berkomunikasi yang benar. Tidak cukup berlatih sekali dua kali, sepertinya proses coaching harus dilakukan berkali-kali. Jadi harus karena kalau misalkan kita terus melakukan coaching itu otomatis komunikasinya itu lebih lancar ya saya sampaikan. Kalau ngobrol biasa mungkin enak ya, tapi kalau coaching itu ada sedikit harus ada alurnya. Iya, betul sekali. Oke, saya sampaikan juga bahwa hasil pengamatan ini, observasi ini itu dicatat dalam form supervisi ya, perlu diketahui dengan bersama. Lalu pertanyaan yang terakhir Ibu, apa yang Ibu dapat dari proses coaching? Yang saya dapat dari proses coaching itu tadi ya, saya bisa belajar untuk hadir sepenuhnya terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Jadi saya lebih menghargai orang lain, saya lebih bisa mendengar permasalahan, masukan-masukan, ide-ide, gagasan yang baru gitu ya. Jadi saya juga belajar dari proses coaching ini ada ide-ide, gagasan yang baru yang sekiranya saya juga bisa diterapkan gitu. Tidak hanya dalam permasalahannya si coaching ini, ternyata solusi ini juga bisa saya terapkan nantinya kalau ada permasalahan pada diri saya sendiri gitu ya. Jadi saya bisa belajar dari permasalahan orang lain untuk bisa memberikan solusi untuk posisi saya juga gitu. Ibaratnya bisa adanya coaching ini bisa saling mengambil hikmah Betul. Oke, terima kasih. Ini sudah observasi dari segi pra dan pasca sudah saya sampaikan dengan baik pertanyaannya. Ke depan nanti saya harapkan, kita semua harapkan lah ya, ke depan nanti ketika kita melaksanakan coaching bisa berjalan dengan lancar. Amin. Begitu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik yang ketiga, sebagai observer, Ibu Cucu Herawati, sebagai coach, Ibu Purwi Sektiningsih, dan sebagai coachee, Ibu Iva Ratnasari. Berikut videonya. Sebagai awalan, observer mengajukan pertanyaan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru penggerak. Salam dan sehat selalu untuk semuanya. Saat ini saya melakukan observasi untuk pelaksanaan praktek coaching terhadap rekan-rekan sejawat CGB Angkatan 10 untuk Kabupaten Pemalang terhadap Bu Purwi sebagai coach dan Bu Iva sebagai kacil. Sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Ibu Cucu. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Gimana sebelumnya perasaan Ibu Purwi dan Bu Iva? Saya ini agak deg-degan Bu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Wajar ya. Napas yang panjang ya Bu. Iya. Semoga acaranya lancar ya. Sebelum kita praktek coaching, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian dalam materi ini. Di antaranya yang pertama adalah saya nanti akan mengamati coach dan coacher dalam melaksanakan proses coaching dengan alur cerita. Berarti pastikan ini menggunakan alur cerita. Dan saya juga nanti akan melihat bagaimana Bu Purwi sebagai coach ya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Iva sebagai coach. Dan saya juga nanti akan mengamati bagaimana Bu Iva merespon dengan aktif pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa bahwa coaching ini adalah menggunakan beberapa prinsip, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi rekan-rekan. Jadi saya harapkan proses ini berjalan dengan lancar. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, kira-kira ini untuk Bu Purwi ya. Kira-kira Ibu ingin dibantu apa untuk mengembangkan kompetensi coaching
coaching ini? Sebenarnya gini Bu Cucu, saya ingin dibantu dalam mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, yakni kan ada hadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan, begitu Bu. Saya ingin dibantu. Jadi tiga-tiganya ingin dikembangkan ya? Iya, kalau bisa 3-tiganya. Jadi karena memang tiga-tiganya harus ada ya, Iya. walaupun kadang kita terfokus dengan satu kompetensinya. Semoga nanti dari yang ini bisa mengasah 3 kemampuan ini. Kemudian kira-kira bagian mana yang ingin saya amati dari proses coaching ini? Ini kan dalam coaching itu kan ada yang namanya alur tirta ya Bu. Nah saya ingin nanti Ibu amati bagian tirta itu apakah sudah sesuai dari mulai tujuan sampai dengan akhir, apakah sudah sesuai dengan tahapan itu. Jadi nanti saya akan melihat dulu bagaimana melaksanakan tahapan kita dengan baik. Iya. Tujuan sampai kita menjadi seorang. Nah, kira-kira sebelum melaksanakan ini, bagaimana penilaian ibu terhadap diri sendiri Iya. dengan apa yang akan ibu kembangkan? Kalau saya Bu, kalau di level nih Bu ya, dari 1 sampai 10 itu saya itu masih berada di level 6 Bu gitu. Karena ini masih pra ya Bu ya, belum mulai. Nah nanti kita lihat pasanya bagaimana, apakah Bu Cucu melihat juga perkembangannya begitu Bu. Nanti kita bareng-bareng ya Bu ya, nanti sharing ya. Nah, ini untuk yang terakhir, kira-kira apa harapan ibu dari proses teknik praktek coaching ini yang kita lakukan bersama, baik saya sebagai observer, sebenarnya sebagai coach, kita sebagai coaching, apa harapannya? Kalau saya sendiri itu dengan harapannya kita bersama-sama melakukan praktek coaching pada pagi hari ini itu biar apa ya, kompetensi kita sebagai seorang pendidik utamanya kan kompetensi coachingnya itu meningkat dengan cara berlatih, dengan tanggung jawab, dan nanti ketika menerapkan kepada murid, lalu ketika kita menerapkan dengan rekan sejawab bisa secara maksimal begitu. Ya, saya juga setuju, nama kita juga setuju ya, Bu? Setuju. Jadi harapannya kita akan mengembangkan kompetensi lebih lanjut ya Bu. Nah, silakan sekarang Bu Iva sama Bu Dewi laksanakan bagaimana mempraktekkan proses alur kita dalam coaching. Monggo saya berikan waktunya, silakan, semoga lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu Cucu. Assalamualaikum Bu Purwi. Waalaikumsalam Bu Iva. Ya, aduh, saya mengganggu nih Bu waktunya. Oh enggak kok Bu, ini kebetulan masih main ke sekolah walaupun ini masih libur ya Bu ya, karena dengan tiket. Gimana Bu? Saya WA Bu Purwi kan, saya takutnya dulu Bu Purwi, takutnya pas nggak jadwal piket terus saya datang mengganggu waktunya Bu Purwi. Aduh, pokok-pokok ke sekolah ini saya. Enggak Bu, aman Bu. Ini ya. Iya, jadi gini Bu, saya tuh kayak punya gundelan tuh mau cerita tapi kok ibu ya masa cerita ke beda sekolahan, tapi saya tahu Purwi barangkali bisa memberikan solusi untuk masalah saya. Insya Allah rahasia aman ya sama Ibu, rahasia aman selagi Bu Iva percaya dengan saya. Insya Allah kalau Bu Iva mau cerita dengan saya ya monggo, saya jaga rahasia dengan baik-baik begitu. Yang penting kita saling percaya gitu aja. Ya, terus saya jadi berani untuk jujur ini Bu. Monggo. Jadi sebenarnya itu saya punya rencana. Rencana itu kayak apa namanya, kebiasaan dia. Sebetulnya sih sudah berjalan ya, cuma hanya beberapa guru saja gitu dulu. Ya, pembiasaan baik apa gimana Bu, maksudnya seperti apa? Kebiasaan baik untuk anak gitu dulu. Nah, karena saya lihat anak zaman sekarang itu kan beda Bu. Iya. Maksudnya jarang saling menyapa walaupun antar teman, Iya. apalagi dengan guru Bu. Sama sekali mereka nggak punya apa namanya ya, kayak kata etika gitu ya. Iya. Nah, saya pengennya lihat dari permasalahan itu. Saya sudah ngobrol sama teman-teman sejawat saya, tapi
ngobrolnya itu hanya langsung gitu ya, nggak yang dalam satu forum, nggak Ketika itu ya Bu, biasanya istirahat ya, kayak istirahat, saya ketemu terus ngobrol-ngobrol gitu, ngasih masukan gimana kalau kita menerapkan kebiasaan yang baik buat anak gitu. Tapi kalau saya lihat sampai sekarang mereka iya enggak gitu loh. Jadi ya nggak dilakukan secara bersama-sama gitu loh. Saya maunya ya konsisten bersama-sama gitu loh. Oke. Berarti gini ya Bu, saya dapat tarik kesimpulan bahwa Bu Iva itu ingin melaksanakan kebiasaan baik. Bu Iva juga sudah berusaha untuk ngomong dengan teman-teman, berbicara, ini loh kebiasaan baiknya. Lalu hanya disampaikan ketika istirahat begitu ya. Terus yang ketiga, pembiasaan baik itu belum maksimal dilaksanakan. Itu betul. Oke, bisa saya catat itu masalahnya. Jadi Bu Iva pinginnya bagaimana itu? Saya pengen mau kayak masukan dari Bu Ruwi, kira-kira solusi yang bisa saya terapkan itu bagaimana gitu. Kadang-kadang kalau kita bercerita sama satu kantor itu, satu ruangan itu, kan mereka otomatis pola pikirnya itu mengikuti gitu. Kalau misalkan saya bercerita sama orang lain sebagai pihak ketiga, jadi kan fair gitu ya. Bu melihatnya dari sisi saya dan sisi sekolah gitu ya. Mungkin bisa lebih efektif gitu Bu. Gini Bu, Bu Iva ini masih itu ya, mengikuti program pendidikan penggerak, betul kan? Iya. Nah, sepertinya di dalam pendidikan guru penggerak itu kan ada materi tentang pembiasaan baik ya. Kalau nggak salah, betul nggak sih? Betul itu Bu. Itu kan ini sekarang saya masih bulan keberapa ya? Saya lihat di modulnya itu nantinya ada materi budaya positif. Ada itu Bu. Oh ya, berarti itu isinya tentang apa Bu kalau budaya positif itu? Kalau saya ngulik-ngulik itu sih sempat sekilas baca ya. Itu juga karena angkatan saya, berarti teman rekan kerja saya juga sudah ada yang mengikuti itu. Mereka kayak memaparkan tentang berbagi praktek baik, bagaimana cara kita memberikan contoh kepada anak-anak, gitu ya. Contoh dari apa yang kita lakukan itu bisa dipraktekkan oleh anak. Kayaknya sih seperti itu Bu, cuma saya belum tahu pasti sih maksudnya materinya berkaitan dengan apa. Berarti itu sepertinya masuk ya Bu dengan apa yang sudah Bu Iva bicarakan dengan teman-teman begitu Bu. Sepertinya masuk apa tidak Bu nanti? Kayaknya sih masuk Bu, relate sekali ya. Nah Bu Iva ada rencana nggak kira-kira nanti ketika Bu Iva sudah mendapatkan materi itu apakah bisa misalnya diadakan istilahnya lebih dalam lagi ketika rapat dinas misalnya itu di pembiasaan baik itu budaya positif itu disampaikan kepada teman-teman, ada rencana seperti itu? Bisa juga ya Bu ya, maksudnya saya nantinya kan nggak tahu nih kira-kira tanggalnya itu sesuai apa enggak. Kalau misalkan sesuai sih harapannya sih waktu pas ada pemaparan budaya positif ya, saya pengennya sih juga bisa memberikan informasi terkait budaya positif itu di situ Bu. Biasanya kan di acara in-house training itu Bu, ada acara ada acara IHT gitu ya. Harapannya sih saya mungkin bisa kalau dia dipaparkan di IHT itu informasi tentang budaya positif itu bagus juga itu Bu. Maksudnya ketika IHT kan berarti tidak hanya orang-orang itu toh ya Bu yang ibaratnya sharing bareng, tapi kan banyak audien yang guru-guru yang hadir ya. Iya. Berarti bisa ya itu kayaknya ya. Bisa itu Bu, iya sepertinya bisa. Dan sebelum dan nggak cuma guru-guru kan, berarti ada ada PU, terus ada dari dinas juga, dari pengawas juga, itu kan biasanya hadir ya Bu. Harapannya sih bisa itu ya Bu. Bisa banget itu Bu. Nah itu bagus juga itu disampaikan melalui IHT itu lah, nanti biar
istilahnya tersampaikan dengan baik gitu ya Bu. Rencananya itu bagus juga. Ya, berarti saya bisa menyampaikan ke berarti kalau kayak gitu saya harus koordinasi dulu sama kepala sekolah ya? Iya harus itu Bu, harus koordinasi dengan kepala sekolah, boleh apa tidak ketika nanti IHT dengan bisa mengisi materinya dengan budaya positif itu harus konsultasi dulu Bu begitu. Bisa itu. Rencana yang bagus pokoknya Bu itu. Iya. Berarti itu sudah ketemu ini Bu, ini solusi dari permasalahan itu Bu. Sudah ketemu Bu. Iya. Betul. Kayaknya tuh juga harusnya segera ya Bu ya. Harus segera itu karena ini kan mengingat kan sudah mau masuk ya Bu ya. Iya. Barangkali biasanya IHT itu kan dilaksanakan awal semester ya atau tergantung sekolah sih ya. Kalau di Bu Iva gimana pas IHT dilaksanakan? IHT biasanya ya masuk 1 minggu 2 minggu gitu ada IHT. Bagus Bu itu Bu, saya juga kayaknya sudah mengarah ke situ nih. Jadi dengan biar ini ya biar materi itu tersampaikan kan tadi Bu Iva berencana berkonsultasi dulu ke kepala sekolah itu harus dilaksanakan. Nanti barangkali rencana Bu Iva itu bisa terlaksana dengan baik ya. Pastinya kan ada kolaborasi dengan temannya itu juga cukup bagus, berarti itu sudah merupakan solusi dari permasalahan gitu ya. Betul Bu, saya juga pikir itu tadi Bu Guru bilang berkolaborasi dengan teman, saya juga kayaknya bisa mengarah ke situ Bu. Saya Soalnya gimana? jadi tuh ada teman saya itu yang CGP itu tadi Ya. dia kan sudah lulus Bu. Iya. Dia sudah lulus itu juga punya rencana B sama saya gitu kan. Cuma ya itu tadi permasalahannya itu teman-temannya itu. Mungkin saya bisa mencari informasi, bekerja sama dengan beliau ya Bu, biar apa yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Betul, bagus sekali itu Bu, rencananya sangat-sangat matang. Pokoknya nanti harus direncanakan dengan matang karena ini pembiasaan baik ini jangan sampai terlewatkan atau hanya dilaksanakan setengah-setengah. Iya. Ketemu ini Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik. Begitu ya Bu. Ya, Bu Guru terima kasih sekali nih. Aduh, dari pembicaraan awal sampai akhir ini akhirnya saya punya solusinya. Yang pertama itu saya berarti harus koordinasi sama kepala sekolah dulu. Betul. Kepala sekolah dulu terkait dengan rencana saya. Siapa tahu Bapak bisa memberikan tindak lanjut, memberikan kesempatan bagi kami yang punya niat baik, kesempatan untuk mengisi waktu di IHT. Terus saya harus berkoordinasi dengan teman saya. Siapa tahu beliau juga bisa memberikan masukan-masukan yang efektif, itu yang efisien, dan semoga bisa terlaksana ya. Amin. Pokoknya saya doakan ini kegiatannya berjalan dengan lancar, rencananya juga terrealisasi karena ini sesuatu yang baik itu pasti harus diamin. Amin. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Nanti saya akan melapor Bu Guru ini kalau misalkan Lapor. iya nih kalau Bu ini berhasil nih ternyata pakai seperti ini. Tuh ditunggu kabarnya Bu. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu waktunya Bu. Sama-sama. Mohon maaf ini Udah apa-apa, santai saja pokoknya. saya nanti datang lagi sama Bu. Siap. Terima lagi deh. Bu, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sebagai pengakhiran, observer mengajukan pertanyaan pasca observasi sebagai bahan refleksi. Sudah selesai ya Bu? Alhamdulillah Sudah lega. Nah ini sekarang saya mau tanya lagi, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktek coaching? Alhamdulillah ini sedikit lega ya Bu ya, betul ya. Seenggaknya beban terkurangi sedikit ya Bu. Betul. Nah sekarang kita lakukan, saya akan mewawancarai kalian Ibu berdua dalam rangka pasca coaching ya Bu ya. Nah tadi kan setelah saya amati Bu Putri dan Bu Ipa melaksanakan alur kita dalam proses coaching ini,
ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Tadi saya sudah lihat lancar dengan baik, ya, tertata dengan rapi, alurnya terlihat dengan baik gitu. Nah, sekarang kita lakukan refleksi dulu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana setelah melakukan teknik tadi, bagaimana ibu menilai ibu sendiri dalam performa tadi, terutama dalam kompetensi coaching tadi? Kalau saya kan tadi pra di angka 6 ya Bu ya. Kalau ini karena sedikit tegak, berarti saya kalau nilai sendiri 1 dari 1 sampai 10 itu kayaknya meningkat sedikit Bu di angka 8. Karena menurut saya sudah melakukan coaching dengan cukup baik, dengan berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan coaching dengan istilahnya aktif, lalu mengajukan pertanyaannya juga lumayan mengenal gitu. Saya juga tadi ya sudah sudah melakukan pendekatan baik, fokus terhadap rekan pasiennya, kemudian sudah bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang mengarahkan kepada kondisi rekan agar menemukan solusi. Nah, sekarang tadi kan menurut ibu berada di level 8. Kenapa ibu bisa yakin bahwa ibu berada di level 8? Karena saya sudah menjalankan ibaratnya kan tadi kan ada alur tinta yang saya sudah tadi. Kalau menurut saya sudah dari A, alur tinta T sampai dengan A itu sudah terlihat coaching begitu nyaman dan menyampaikan ibaratnya jujur gitu ya Bu ya. Iya pada sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan yang menuntut untuk mendapatkan pertanyaan coaching. Berarti kan menurut jenengan dengan sudah berada di level 8 dan sudah bisa melaksanakan kita dengan baik. Insya Allah Bu. Ya, ini saya mohon maaf ya Bu, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Ya. Menurut saya tadi yang saya amati dalam proses coaching dengan melakukan alur kita sudah cukup bagus, sudah melakukan proses dengan lancar dengan baik ya, tidak ada rasa canggung ya di antara coach dan coachnya. Berarti kemitraan sudah terbentuk bagus itu. Kemudian tahapan kita dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab juga sudah tertata dengan rapi, sudah ditanyakan, sudah digali, dipahami, bagaimana sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian jenengan juga sebagai coach bisa menggali potensi dari coach ya, hingga terbuka potensinya juga bisa menemukan masalahnya, solusi dari masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian jadi intinya kan coaching ini adalah menemukan solusi masalah dari coachingnya ya. Jadi ini sudah terlaksana dan sudah tercapai tujuan. Jadi menurut saya proses tadi sudah baik dan sudah bagus, sudah menunjukkan gambaran bagaimana coaching itu bisa terlaksana. Nah, sekarang kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya apa ya Bu setelah bisa mempraktekkan coaching dengan baik? Kalau saya sendiri utamanya kan pastinya kan tidak dengan instan ya kita melakukan proses coaching dengan baik, pasti kan itu ada kendala-kendala. Dan nanti saya untuk mencoba terus berlatih biar nanti ke depan melaksanakannya dengan murid, dengan rekan sejawat itu lebih baik lagi dan maksimal. Mungkin karena keahlian mengelola komunikasi itu harus dilatih dan itu kan muncul sendiri ya, jadi tidak bisa instan langsung bisa terus berhenti stop gitu saja, tapi harus diasah terus menerus. Dan insya Allah nanti tadi hasil pengamatan saya sudah saya catat dengan baik, kemudian saya pelajari tadi sebagaimana saya amati. Dari proses ini saya juga belajar ya Bu, bagaimana proses coaching itu berjalan, bagaimana cara mengungkapkan pertanyaan dulu terhadap mereka biar tidak ada rasa digurui atau direndahkan atau menghakimi dari
alurnya benar-benar terlihat seperti kita ngobrol santai gitu, tapi ngobrolnya berbobot, menemukan masalahnya. Nah, kemudian memang dalam alur coaching ini mengedepankan kompetensi coaching dalam menerapkan kita yang benar-benar harus tersalurkan, tertata dengan baik. Kalau saya rasa ya insya Allah jika kita ada dengan baik, kita juga akan menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih untuk waktunya Bu. Terima kasih juga atas umpan baliknya ya Bu ya. Ya, semoga semuanya jadi lancar kembali ya Bu. Amin. Saya tutup acara observasi ini, semoga memberikan manfaat. Terima kasih ya Bu Putri, Bu Iva, sama-sama Bu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.